Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada materi pembelajaran PAI kelas 7 untuk bab 1, yaitu mencintai ilmu. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, dalil mengenai perintah menuntut ilmu. Tentunya dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian yang kedua adalah kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. Ketiga, penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian. Dalil yang pertama tentang perintah menuntut ilmu adalah surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfadu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-33. Ada beberapa kosakata yang perlu kita ketahui artinya. Pertama, ya ma'sara, artinya adalah wahai golongan. Wa inistata'tum, jika kamu sanggup. Angtang pudu, artinya menembus atau melintasi. Min aktori, dari penjuru. Pangpudu, maka tembuslah. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa hukum bacaan yang perlu disampaikan. Pertama, dalam kalimat ya ma'syara, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Panjang mad tabi'i adalah satu alif atau dua harakat. Hurufnya ya berharakat fathah tegak atau patah berdiri. Sehingga jika ada patah berdiri, maka huruf tersebut harus dibaca panjang, maka itu adalah disebut dengan mad tabi'i. Kemudian wal ingsi. Wal ingsi itu adalah ihfa halqi atau ihfa hakiki. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Sehingga apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka nun sukun dibaca samar atau ihfa. Kemudian yang ketiga ada kalimat min aqtori. Itu adalah idhar halqi atau idhar halqi ya. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf alif, sehingga nun sukun harus dibaca jelas. Kemudian dalil yang kedua dalam keutamaan menuntut ilmu adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Saya bacakan, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradih bidalik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah Surat ke-58 ayat 11. Baiklah, selanjutnya ada beberapa kosakata yang perlu kita ketahui. Yang akan saya sampaikan di sini ada kata atau kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah seruan kepada kita, seruan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ada kalimat idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu. Idza qila lakum artinya adalah apabila dikatakan kepadamu. Kemudian yang ketiga, tafassahu, arti tafassahu adalah berilah kelapangan di dalam majelis. Selanjutnya ada 3 hukum bacaan yang akan saya sampaikan pada surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Pertama, pada kalimat amanu, ini hukum bacaannya adalah mazzaid munfasil. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Jadi jika ada mad tabi'i kemudian di depannya ada huruf hamzah tetapi berbeda kalimat, maka itu hukum bacaannya adalah mad zaid munfasil. Panjangnya adalah antara 2 sampai 5 harakat atau 5 ketukan. Selanjutnya ada kalimat wallah. Wallah ini adalah hukum bacaannya tafhim. Kenapa? Karena lapad jalalah didahului oleh huruf berharkat kasroh. Jadi kalau ada lapad Allah, sebelumnya ada hurufnya berharkat patah, maka Allahnya dibaca tebal atau tafhim. Wallah. Itu ya. Ada juga yang disebut dengan tarkik. Tarkik itu adalah tipis, yaitu jika ada
Lafaz Allah didahului oleh huruf berharkat kasroh seperti bismillah, millah, bukan loh, bukan bismillah, tapi bismillah. Itu tafhim, itu tarkik, sedangkan tafhim loh suaranya. Kemudian yang ketiga ada khabir. Khabir ini adalah mad arid disukun karena ada di ujung ayat atau di ujung kalimat, diikuti dengan sukun. Huruf ro-nya menjadi sukun karena berada di ujung kalimat. Ya, jadi kalau ada mad dobi'i di ujung kalimat, maka ro-nya harus dibaca wakof atau ujung hurufnya harus dibaca wakof sehingga menimbulkan yaitu mad arid li sukun. Sedangkan panjangnya adalah 6 harkat, 2 sampai 6 harkat. Seperti itu. Selanjutnya kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada sekalian jin dan manusia, jika mereka ingin menembus langit, menembus bumi, maka langit dan bumi itu tidak akan bisa ditembus kecuali dengan illa bisultan, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ilmu pengetahuan. Jadi manusia bisa mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dengan kekuatan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selanjutnya kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita, jika seseorang menghadiri majelis, hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Artinya kita harus memberikan kelapangan kepada orang lain ketika kita sedang duduk dalam majelis. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Artinya kita tidak cukup beriman saja, tetapi harus dibarengi dengan ilmu. Jadi orang yang tinggi derajatnya itu bukan orang yang beriman, tetapi orang yang beriman juga memiliki ilmu pengetahuan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman saja tanpa pengetahuan. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang keempat, setiap perbuatan manusia pasti diketahui Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Innallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui, maha mengawasi terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Pertama, keutamaan menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu bagi seorang muslim, pertama, mencari ilmu itu harus ikhlas karena Allah, bukan semata-mata karena ijazah ataupun karena ingin mendapatkan sesuatu yang bukan selain karena Allah. Kemudian yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Artinya ketika kita mencari ilmu, jangan seenaknya. Ketika
siswa Anda semua ya datang ke sekolah, niatkan untuk mencari ilmu karena Allah, kemudian memohon kepada Allah supaya diberi ilmu yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmunya. Ya, tidak hanya datang ke sekolah saja, tetapi semua kegiatan yang dilakukan atau yang dijadwalkan oleh sekolah harus diikuti dengan baik. Kemudian yang keempat, berhias, yaitu dengan akhlak mulia. Jadi seseorang yang mencari ilmu harus memiliki akhlak yang baik, karena ada sebuah hadis yang berbunyi, al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi ilal ma'asi. Ilmu adalah cahaya, cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Artinya, ketika kita mencari ilmu harus dibarengi dengan adab dan tingkah laku yang baik supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, kita harus bersikap bijaksana. Bijaksana di sini artinya adalah ketika kita mencari ilmu atau menuntut ilmu di sekolah ataupun dimanapun, kita harus bijaksana dalam memilih ilmu-ilmu yang baik. Kemudian yang keenam, harus menghormati ahli ilmu atau ulama. Kemudian yang ketujuh adalah harus niat mengamalkan ilmu. Ini adalah yang paling penting. Yang paling penting dalam mencari ilmu itu adalah pertama, harus menghormati ulama atau ahli ilmunya. Kedua, niat yang ikhlas karena Allah. Yang ketiga, harus diamalkan ilmu tersebut. Selanjutnya, perilaku dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin berkembang ilmunya, maka yang pertama adalah harus gemar membaca buku. Buku apapun itu, selama buku itu memberikan hal yang positif kepada kita, maka bacalah buku tersebut. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk Iqra, bacalah. Nah, salah satu daripada perintah membaca ini adalah membaca buku dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, gemar mencari ilmu. Maksud gemar mencari ilmu ini mencari tahu ya, gemar mencari tahu. Artinya ketika kita tidak tahu suatu hal, tidak bisa suatu perkara, maka harus bertanya atau mencari jawaban daripada pertanyaan yang ada dalam diri kita itu, sehingga kita tahu apa yang tidak kita ketahui. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, harus berdasarkan atau beracaskan agama. Jadi ilmu yang kita pelajari itu sesuai nggak dengan prinsip agama Islam? Jika sesuai, lanjutkan. Tetapi sebaliknya jika bertolak belakang, maka berhentilah dan buanglah ilmunya. Kemudian harus bersikap rendah hati. Nah, karena tadi juga di awal disampaikan bahwa orang yang tidak berakhlak, maka tidak akan bisa bertambah ilmunya. Kemudian yang kelima, harus berperilaku sopan dan santun, baik itu kepada guru, kepada ulama, kepada teman sebaya, atau kepada siapapun. Maka kita harus berperilaku sopan dan santun sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon koreksinya, karena saya juga sebagai manusia yang tentunya manusia itu banyak kesalahan ya, tempatnya dosa dan salah.
Jadi mohon dikoreksi dan dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.